Halo semuanya, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai filsafat pragmatisme terhadap pendidikan. Nah, dalam pembahasannya ada 4 hal, yakni pengertian pragmatisme, kemudian latar belakang pragmatisme, perkembangan pragmatisme, dan implikasi pragmatisme terhadap pendidikan. Jadi, kita akan bahas dulu mengenai pengertian pragmatisme. Nah, pragmatisme ini secara etimologi berkembang dari bahasa Yunani, yakni pragma yang artinya perbuatan atau tindakan, dan isme yang diartikan sebagai aliran, ajaran, atau juga paham. Sehingga pragmatisme ini adalah ajaran yang menekankan pada pemikiran yang menuruti tentang tindakan. Jadi, pragmatisme ini akan dijabarkan sebagai suatu sikap, metode dan filsafat yang memiliki hasil praktis dari pemikiran dan juga kepercayaan yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk dapat menetapkan nilai dan juga kebenaran. Nah, adapun latar belakang dari pragmatisme ini, pragmatisme merupakan salah satu aliran filsafat yang muncul di Amerika pada akhir abad ke-19 Masehi. Aliran filsafat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan intelektual di Amerika. Nah, jika lihat dari perkembangan pragmatisme ini, pragmatisme sendiri dipaparkan oleh 3 tokoh. Yang pertama itu ada Charles Sanders Peirce, kemudian ada William James, dan yang terakhir ada John Dewey. Nah, dari ketiga tokoh tersebut memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pragmatisme. Nah, dari Charles, beliau memaparkan bahwa hakikat pragmatisme ini condong pada tingkatan ilmu praktis untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian dari James menanamkan bahwa filsafat ini dengan menamai empirisme radikal, yang mana tidak akan menyetujui tentang bisnis yang kurang praktis dan tidak ada keuntungannya. Kemudian dari John Dewey ini memaparkan bahwa tugas dari filsafat adalah mewariskan pengarah bagi perbuatan nyata tentang terus terang dan tidak boleh turut pada pemikiran bisnis yang kurang praktis dan juga tidak ada keuntungannya. Nah, apakah filsafat pragmatisme ini bisa diterapkan di pendidikan? Nah, tentu saja bisa. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Nah, menurut John Dewey ini, bahwa pendidikan harus bersifat partisipatif, yang mana pendidikan dalam prosesnya untuk menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam pendidikannya. Nah, dalam menjadikan pendidikan yang partisipatif, maka ada 4 hal yang harus diikuti. Yang pertama, peserta didik mampu berperan aktif. Yang kedua, guru atau pendidik mampu menjadi fasilitator. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosionalnya, keterampilan dan kreativitasnya. Yang terakhir, peserta didik secara mandiri akan menggali permasalahan yang akan dihadapi. Nah, dalam pengalamannya sebagai basis pendidikan, dijabarkan bahwa pendidikan ini mampu menyusun ulang atau merekonstruksi pengalaman hidup dari peserta didik, yang mana nantinya akan diakumulasi pengetahuan untuk menentukan kemampuan peserta didik yang mana yang mampu disebut dengan kompetensi. Nah, sekian pemaparan saya mengenai filsafat pragmatisme terhadap pendidikan. Jika masih ada yang kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.